Tentu saja, kita sedang membicarakan tentang Bab el-Mandeb, sebuah wilayah di mana Iran dapat menggunakan kelompok Houthi di Yaman untuk memblokir transportasi laut internasional. Mereka sudah mengancam akan melakukan hal itu jika ada blokade terhadap pelabuhan mereka di dekat Selat Hormuz. Di masa lalu, kita telah melihat kelompok Houthi terlibat langsung dalam konflik ini, dan Brian, kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Sangat mengkhawatirkan bahwa Iran menggunakan kelompok Houthi untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah dengan rudal atau drone. Baik, mari kita mulai dengan operasi kemarahan epik. Dalam waktu kurang dari 3 jam, IOE akan memulai blokade laut di Selat Hormuz setelah kegagalan negosiasi damai dengan Iran selama akhir pekan. Tomlinson sedang berada di Pakistan, tempat negosiasi berlangsung. Dia bergabung bersama kita. Halo Lukas, terima kasih Lukas. Selamat pagi Insli, selamat pagi semuanya. Negosiasi di Islamabad pada akhir pekan adalah pertemuan tingkat tertinggi antara ZEWA dan Iran dalam 50 tahun terakhir. Dan Wakil Presiden JD menawarkan apa yang disebut oleh para pejabatnya sebagai tawaran terakhir kepada pihak Iran dengan beberapa garis merah. Proposal tersebut telah dibawa ke Teheran. Mungkin Presiden Trump akan meningkatkan tekanan dengan mengatakan bahwa dia akan memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz jika tidak tercapai kesepakatan. Kemarin Maria Bartiromo mewawancarai Presiden. Saya akan mengatakan bahwa proposalnya sejauh ini masih cukup kuat. Angkatan bersenjata mereka telah dihancurkan. Seluruh angkatan laut mereka benar-benar tenggelam, kau tahu. 158 kapal hilang, angkatan laut lenyap. Seperti yang kau tahu, besok jam 10 kita akan melakukan blokade. Akan berlangsung jam 10 besok. Negara-negara lain sedang berusaha agar Iran tidak bisa menjual minyak. Dan itu akan efektif. Tidak, baiklah. Teman-teman, jam 10 pagi di wilayah timur, sekitar 3 jam lagi sampai blokade, benar? Komando Pusat menyatakan bahwa blokade akan dilakukan secara netral terhadap kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran di pelabuhan Teluk Arab dan Teluk Oman. Pasukan CENTCOM tentu tidak akan menghalangi pelayaran di Selat Hormuz, sebuah pesan langsung kepada negara-negara Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran memberikan tanggapan yang tegas. Meskipun ada tuduhan dari musuh, selat tersebut tetap terbuka untuk kapal non-militer di bawah pengelolaan kami sesuai dengan peraturan tertentu. Sambil berusaha menghindari perang, negosiasi masih berlangsung dengan tanggal dan tempat yang belum ditentukan, teman-teman. Pada akhir pekan, 2 kapal perusak dari EWAS melintasi Selat Hormuz setelah Vance menyelesaikan 21 jam pertemuan dengan pihak Iran. Sumber mengatakan kepada Fox bahwa tawaran terakhir mencakup 6 garis merah, di antaranya Iran harus menghentikan pengayaan uranium. Banyak negara Teluk menggunakan pipa darat untuk mengangkut minyak, seperti di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tempat saya berada bulan lalu. Pipa minyak tidak beroperasi pada kapasitas maksimum. Mereka ingin hal itu berakhir. Mari kita hadapi kenyataan politik. Harga bensin di Amerika Serikat sudah naik lebih dari 40% dibandingkan sebelum perang. Kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Iran, mencari jalan keluar dari perang ini dan negosiasi akan terus berlanjut di kemudian hari. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Emirat menggunakan pipa minyak darat. Mereka tidak beroperasi pada kapasitas maksimum. Mereka ingin menyelesaikan hal ini, tetapi harus menghadapi realitas politik lokal. Harga bensin di Amerika Serikat lebih dari 40% lebih tinggi dibandingkan saat awal perang. Amerika Serikat dan Iran mencari jalan keluar untuk konflik ini, dan negosiasi akan terus berlanjut ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita tinggal beberapa jam lagi sebelum itu terjadi. Donald Trump mengatakan bahwa blokade akan dimulai pada pukul 10 pagi. Sekarang pukul 17.30 waktu Iran. Itu berarti memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran dan wilayah pesisirnya. Iran membalas dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. Dan mereka mengatakannya di televisi. Stasiun televisi pemerintah Iran menyatakan tidak ada pelabuhan di wilayah tersebut yang akan aman. Kalau mereka akan melakukan itu dan menguasai selat dengan cara seperti itu, maka semua orang akan menderita. Jika ini akan menjadi pasar global, maka secara global semua orang harus menanggung akibatnya. Saya berharap Tiongkok dan Rusia sebagai akibat dari ini, dan mungkin juga Jepang, karena mereka seharusnya menjadi sekutu kita. Tapi nyatanya, mereka juga tidak membantu, menelpon pihak Iran dan mengatakan, buka untuk semua orang. Tapi seperti yang dikatakan Brian, mereka menaruh semua ranjau itu, dan karena mereka sangat tidak kompeten dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka bahkan tidak tahu di mana ranjau-ranjau itu berada. Ini memberi Presiden kesempatan untuk memberi istirahat kepada angkatan bersenjata kita, kepada para prajurit kita, agar mereka bisa kembali ke medan perang. Apakah kita bisa menyapu seluruh selat itu? Brian,
Tentu, Inggris sekarang sedang mengirim kapal penyapu ranjau yang hebat. Tapi karena mereka rentan dan berbadan datar, kita harus memastikan perlindungan penuh untuk mereka. Yang kita miliki adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kita sedang mengirim kapal bersenjata ke selat. Saya suka pesannya. Kita sedang bernegosiasi dengan mereka selama gencatan senjata. Jadi kita mengirim 2 kapal perusak untuk membersihkan ranjau. Dan mereka bilang, seharusnya kalian tidak lewat sini, tapi kita tetap akan lewat. Dan tebak apa? Mereka tidak mengenai satupun ranjau. Pitu memberi lampu hijau bagi tongkang dan supertanker untuk berkata, tahu kan, mungkin kita akan melakukannya, tapi sekarang tidak ada yang lewat. Maksud saya, itu adalah kartu truf utama. Itu benar-benar mengubah segalanya. Kita yang akan memutuskan siapa yang boleh masuk dan membuat mereka membayar uang pemerasan. Tunggu, tidak ada yang masuk atau keluar, dan siapa yang akan membayar harganya duluan? Dia bilang, kalau kalian bisa dan punya minyak, maka kirim saja ke Texas. Sini, kamu bisa berbaring. Mau sedikit? Ambil, kami juga punya gas alam. Siapa tahu kamu mau lewat sana. Dan Tiongkok, saya ingin lihat kapal Tiongkok pertama datang kosong untuk ambil minyak. Baik. Dan mereka bilang kamu tidak boleh masuk. Disitulah Tiongkok menekan Iran, mengatakan ubah situasinya. Dan tidak. Sepertinya bulan depan presiden kita akan bertemu dengan presidensi. Jadi jika ini belum terselesaikan sampai saat itu, kita akan memiliki percakapan yang menarik secara langsung. Selat itu harus tetap terbuka. Tidak perlu memungut biaya dari kapal-kapal. Itu tidak mungkin. Kita membutuhkan uranium yang diperkaya. Kita harus mencegah mereka membuat rudal balistik antar benua. Kita telah menghancurkan sebagian besar angkatan laut mereka. Banyak kapal telah tenggelam di Selat Hormuz. Ada keberhasilan di sini dan tujuan akhirnya adalah mencegah mereka memiliki senjata nuklir. Baik, saya tahu ini sulit, tapi jika Anda mendengar hampir 90% komentarnya, rasanya seperti kita sedang kalah. Bodoh. Kita benar-benar menghancurkan sebuah negara yang bahkan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Dalam 10 hari, ada gencatan senjata selama 2 minggu. Kami menganalisis apa yang tersisa, tapi mereka punya 32 struktur komando yang terpisah. Mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan ke-32 struktur itu. Mereka akan terus menembakkan roket sampai mereka melihat bahwa tidak ada lagi pasokan. Sebelum perang, mereka tidak punya air. Mereka punya mata uang yang tidak bernilai. Itu sebelum perang dimulai. Menurutmu, apa yang mereka lakukan sekarang? Pikirkan baik-baik. Sebagian besar pemimpin mereka sudah mati.